kesempatan siang hari ini. Sebelum saya mulai acara, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya perkenalkan, nama saya Daniel dari PT Wisdom Indonesia. Mencoba hari ini untuk sedikit bersilaturahmi dengan teman-teman khususnya di Trenggalek, Jawa Timur. Jadi terima kasih sekali atas kesempatannya buat Tuan Hajat, Mas Ibnu dari SPT, ya, SPT Official. Beliau YouTuber terkenal juga ya. Jadi kalau orang Jawa Timur, orang Jawa, Indonesia tuh kenal lah dengan Mas Ibnu ini. Nanti boleh di-subscribe channel YouTube-nya. Di sini juga banyak teman-teman YouTuber yang lain dari Jawa Timur. Ada yang dari Tulungagung juga. Selamat datang ya. Jadi hari ini kita mencoba untuk sedikit bersilaturahmi dengan rekan-rekan sound system pada khususnya di area Trenggalek, Jawa Timur. Kalau selama ini mungkin Wisdom sudah cukup dikenal, tapi banyak yang masih belum tahu apa sih barang-barang yang lain dari Wisdom ataupun jenis-jenis spek power amplifier ataupun barang jadi yang ada di Wisdom Pro Audio. Jadi hari ini kita mencoba sedikit perkenalan, sedikit berdiskusi, sharing-sharing mengenai kelebihan dan kekurangan power Wisdom dan juga barang-barang jadinya. Baik, untuk yang saya jelaskan dulu, untuk sistem utama saya membawa sistem yang ini ya. Yang ini saya membawa sistem line array M10 dari Wisdom ya, ada 4 box line array M10. Isinya 2 kali 10 in plus 1 tweeter 3 inch ukurannya. Ya, jadi hari ini saya mainkan by M di drive dengan power AH 12004 dan tweeternya di drive dengan power AH 1004 ya. Kita akan coba dengarkan nanti hasilnya. Untuk harganya tadi ada yang nanya, kalau harga normal sih kita di listnya 7,5 juta ya, tapi kita untuk promosi tahun ini kita jual di harga 7.250.000 rupiah. Kalau untuk subwoofernya kita memakai sub seri HP 1018B. Ini isinya 18 inch single dengan voice coil 4 inch saja. Nanti boleh dibuka kalau belum yakin, oh kayak apa sih speakernya gitu. Kita masih speaker yang kelas menengah di seri Wisdom. Itu kalau di Wisdom harganya sekitar 2,3 jutaan. Untuk satu boxnya dengan isi kami jual, ini box impor ya dari China, jadi kami jual di harga 6,5 juta per boxnya. Untuk yang di sebelah sana, line array yang agak besar itu ada line array untuk kelas high class kita, yang ini seri ya L312P. Itu 3-way pasif ya, kami mainkan pasif, sudah ada crossover pasifnya. Isinya 2 kali 12 in plus 4 kali 6,5 in dan 2 tweeter 2 inch itu. Jadi untuk yang sana memang kita khususkan untuk kelas yang rental besar atau untuk lapangan besar. Untuk big venue harganya sekitar 20 jutaan per box ya. Untuk aksesoris sih saya pakai satu mixer yang sebenarnya sih prototipe ya, belum kita keluarkan dari Wisdom. Sebenarnya mixer ini udah 6 bulan lalu saya pakai, keliling-keliling saya tes, saya uji, saya review, tapi belum mau kita keluarkan karena masih banyak kekurangannya. Jadi kalau saya demo itu saya kupasnya tidak hanya kelebihan tapi kekurangannya ya. Kalau mixer yang di sini dilihat mungkin wah sudah cukup bagus suaranya, tapi fasilitasnya masih banyak kekurangan seperti tap delay-nya di sini belum ada ya. Terus DCA, terus secara touchscreen manual dia vertikalnya bisa gitu, tapi horizontalnya nggak bisa gitu ya. Nah, ini kekurangan yang cukup cukup buat saya sih cukup mengganggu gitu. Jadi harus balik ke kalau saya mau ini harus balik ke sini lagi gitu, ke manualnya lagi ya. Jadi itu merupakan kekurangan yang buat saya masih cukup signifikan. Terus ada lagi kurangnya, dia nggak bisa di-link atau di-expand. Jadi nanti manakala teman-teman butuh DL ataupun channel tambahan itu kesulitan ya. Jadi memang ini kalau dibilang mixer digital tapi kelasnya pemula banget gitu. Jadi kita belum mau keluarin, kita pengennya minimal kita keluarin mixer itu supaya teman-teman pakainya juga nanti udah enak, pengembangannya juga udah oke gitu ya. Oke. Terus untuk manajemennya saya di drive dengan
manajemen DX2060 dari Wisdom ya. Ini harganya juga cukup murah. Yang 26 outnya sekitar 3,6 jutaan. Kalau yang 48 out sekitar 4,7 juta. Ya. Untuk power yang di depan untuk mid hack-nya kita pakai power 4 channel AH1004 dan AH12004. Ini di harga 7,5 jutaan yang 12.004. Nah, nanti kita akan coba bandingkan 4 jenis power sub. Di sini saya bawa ada 4 jenis power sub. Ada power sub kelas H, kelas GB, kelas TD yang finalnya MCL, dan satu lagi prototipe kita juga yang kelas TD tapi finalnya bukan MCL. Nah, nanti kita akan dengerin satu-satu respon hasil masing-masing power sub itu seperti apa di sound system yang sama ya, dengan setting yang sama, dengan level level musik yang sama atau level input dari mixer yang sama. Itu kita akan dengarkan respon hasilnya seperti apa dan harganya berapa. Jadi kita bisa diskusi nanti seharusnya itu power kalau makin mahal itu harusnya seperti apa gitu kalau di Wisdom. Ya, jadi beda dengan produk lain. Kalau makin mahal nih, saya kalau beli power Wisdom semakin mahal pasti makin koyong ini gitu misalnya. Nah, nanti kita akan coba ketahui sebenarnya makin mahal power di Wisdom itu seperti apa bedanya dengan power yang lebih murah gitu. Oke, kita mulai dari power yang kelas H dulu. Saya akan mainkan beberapa lagu dari mulai yang yang acep-acep lah, yang dangdut lah, yang rock lah, yang apa. Nanti kita akan coba dengerin responnya masing-masing sambil teman-teman harus nanti jawab ya. Jadi kalau saya tanya jawab ini responnya gimana, lebih bagus, lebih jelek, apa gimana gitu. Jadi nanti kita bisa tahu lebih lanjut. Baik, saya pindah ke kelas H-nya dulu. Iya, oke. Sudah Mas Fahmi? Oke, kita coba dengerin respon awal dengan lagu yang ngebeat ya di kelas H. Nanti juga kita akan ukur masing-masing power ini sebenarnya tenaganya kayak mana, SPL-nya seperti apa, dari power yang murah sampai power yang mahal gitu. Jadi kalau selama ini kan teman-teman, wah pokoknya powernya SPL dhuwur berarti balap, makin mahal makin balap, makin horeg. Apakah betul makin mahal makin balap atau makin mahal makin horeg? Kita akan coba tes masing-masing power amplifier. Jadi ini sebenarnya sebagai panduan teman-teman nanti manakala memilih produk, cara ngetes powernya kita coba sharing ke teman-teman. Gini loh cara ngetes power yang fair gitu, yang seharusnya gitu. Baik, kita coba. Oke. Saya akan tentukan levelnya di 1 titik dan nanti saya hanya akan mute saja channel mixernya, sama dengan lagu yang sama kita pindah hanya mengganti power subnya. Kita coba dengerin. Sekarang kita mulai dari power kelas H. Saya punya seri BH15002. Itu sudah cukup lumayan terkenal di Jawa Timur, khususnya di Lamongan. Ini harganya hanya Rp6.500.000 saja. Iya, jadi sangat murah sekali, sangat ekonomis. Kita dengar suaranya hasilnya seperti apa sih power yang 6,5 juta dari Wisdom gitu. Nanti dibandingin dengan yang naik lagi. Seperti itu. Kita tes, kita benar-benar dengerin. Ayo kita konsentrasi dengerin. Kita akan diskusi hasilnya seperti apa. Baik, oke? Iya, saya mulai dengan kelas H BH15002. DJ Jam Battle Mix activated. Sampai di situ aja ya. Nah, teman-teman udah dengerin ini yang BH15002 dengan harga 6,5 juta.
hasilnya seperti itu. Nah, kita akan coba naik ke kelas yang berikutnya, yang lebih tinggi lagi lawannya. Ini ada Wisdom PA 1800 kelas GB ya. Dari 6,5 juta kita naik ke harga 8.250.000 rupiah. Ya. Sekarang kita lihat di mana perbedaannya antara kelas H dengan kelas GB di level yang sama, di lagu yang sama. Nanti kita akan coba lagi tes dengan lagu dangdut dan lain sebagainya. Nanti supaya bisa dengerin lebih jelas gitu. Oke? Baik, ini dia Wisdom PA 1800. DJ Champ Battle Mix activated. Iya, bedanya apa dengan yang tadi? Lebih gemuk, tenaganya lebih yang jelas banget tenaganya lebih besar. Iya, kalau responnya lebih lebar apa lebih ciut ini? Beneran? Ayo, hati-hati kita latih pendengaran loh. Lebih lebar apa lebih ciut? Responnya? Oke, belum jelas ya. Baik, kita naik lagi ke power yang lebih mahal lagi. Dari 8.250.000 kita naik ke 9.250.000. Hati-hati ya, makanya kita dengerin baik-baik. Jadi kita tahu nantinya kesimpulannya juga nanti bisa tepat gitu. Ya, dari kelas GB kita naik ke kelas TD yang TR finalnya MJL. Ya, ini di 3.100 watt. Kalau tadi GB dari H ke GB udah jelas tenaganya makin gede karena wattnya makin gede. Yang kelas hanya 2250, yang GB-nya sudah sekitar 2900 watt. Nah, kita naik lagi yang 9250 ini 3100 watt. Apakah tenaganya tambah gede atau responnya yang lebih bagus? Baik, kita coba. DJ Champ Battle Mix activated. Piye tenagane makin naik gak? Tenane makin naik tenagane. Karo GB banter ndi? Banter GB ini responnya bagus mana? Bagus ini, betul. Berarti benar-benar dengerin, tenaganya kenceng GB, tapi responnya bagus yang TD ya. Jadi kalau di Wisdom tadi udah kelihatan, makin mahal responnya makin bagus, makin lebar gitu. Jadi power itu seharusnya kalau makin mahal yang didapat bukan tenaganya yang makin besar. Kenapa? Kalau bikin tenaga besar itu gampang, Mas. Gedein power supply-nya, gedein panelnya, udah pasti gede tenaganya karena wattnya gede itu, Pak. Tapi kalau bikin responnya bagus itu urusannya sulit sekali gitu. Jadi membuat power semakin
semakin mahal, semakin bagus itu bagusnya harusnya ada di respon hasil akhir frekuensinya. Ini yang kadang-kadang teman-teman salah kaprah kalau buat saya gitu. Tapi kita coba apakah dengan yang lebih tinggi lagi, ini harganya selisih 500.000, sama-sama kelas TD tapi TR-nya bukan MCL. Nanti coba teman-teman tebak ini kira-kira TR-nya apa. Nah, kita coba yang seri terakhir yang paling tinggi ini harganya 9.750.000, jadi naik lagi 500.000. Apakah responnya makin bagus atau tenaganya yang makin bagus? Kita coba tes. DJ Jam Battle Mix activated. Betul nggak? Responnya makin bagus, makin lebar. Jadi sistemnya sama, settingannya sama, mixernya sama, manajemennya sama, speakernya sama, tapi kedengarannya bisa beda. Kenapa yang paling mahal paling bagus ya paling angel gawe ini, ya. Jadi kalau Anda membeli sebuah power amplifier, usahakan makin mahal makin bagus responnya, bukan tenaganya. Nanti kita akan coba tes apakah benar yang makin mahal tenaganya makin gede, dan bedanya seberapa sih sebenarnya sama yang murah gitu. Masuk nggak Mas? Misalnya gini, sing 8 juta 250 karo 9 juta 750 ki beda selisih SPL-e piro, ngono lho. Kan jenengan belum sampai saat ini kan mungkin belum pernah mencoba, ya toh. Orang kan anggapannya, oh kalau selisih sekitar 2 jutaan berarti SPL iso aduh 5 dB ngono iki. Lah bener enggak gitu loh. Power itu antara masing-masing power yang murah dengan yang mahal selisihnya SPL-nya akan banyak. Kita coba gitu. Jadi biar enggak ragu-ragu gitu. Kita buktikan apakah power yang murah bisa ngejar power yang mahal dari segi hanya SPL. Kita nggak bicara respon yang di sini. Kita bener-bener bicaranya SPL wise. Pokok SPL-nya piro? Antara sing 6.500, 8.000 seperempat, terus sangat seperempat sama 9.750. Itu beda SPL-nya berapa. Iya, kita akan tes. Ada yang punya kertas Mas Ibnu sama bolpen, kita catat jadi biar nggak lupa gitu. Iya. Iya. Di sini aja, di belakang lah pokoknya. Si kira-kira rada ado sithik. Mburi meneh. Ya, kira-kira di situ dah, nggak apa-apa. Oke, kita